Anjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Nalohita, nomor absen 20 dengan NIM 2211031175. Perkenalkan, nama saya Nikomang Listiawati, nomor absen 29 dengan NIM 2211031260. Kali ini kami akan membuat video presentasi atau video analisis mengenai banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, tujuan kami membuat video analisis ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah Moderasi Agama yang diempu oleh Ibu Dr. Kade Arya Primadewi, PF, SAG, MPD. Yuk saksikan video kami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Nalohita, nomor absen 20 dengan NIM 2211031175. Baik, di video presentasi kali ini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari moderasi agama. Moderasi agama merupakan suatu cara untuk hidup rukun antar umat beragama, saling menghormati atau saling menghargai, menjaga dan bertoleransi antar umat beragama tanpa harus menimbulkan konflik di dalamnya karena adanya suatu perbedaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau menggambarkan bagaimana keadaan Indonesia saat ini. Indonesia merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya pulau dan kepulauan yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara 1000 pulau, dan oleh karena itu muncullah berbagai keberagaman yang terdiri dari suku, agama, bahasa, dan adat istiadat di dalamnya. Selain itu, di Indonesia juga terdapat 6 agama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku etnik atau suku bangsa, yang lebih tepatnya yaitu 1340 suku bangsa. Dan di Indonesia juga terdapat 652 bahasa daerah. Dan di Indonesia, dengan adanya keberagaman agama, suku bangsa, dan bahasa yang dimiliki oleh negara Indonesia, tentu saja negara Indonesia memiliki suatu dasar yang dijadikan suatu pondasi oleh bangsa Indonesia, yang disebut dengan Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai banyaknya agama di Indonesia. Banyaknya agama yang diakui di negara Indonesia itu ada 6. Yang pertama yaitu agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama tertua di Indonesia dan di dunia. Tempat suci agama Hindu disebut dengan Pura, dan kitab suci agama Hindu disebut dengan Weda, dan hari sucinya adalah Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Siwalatri, dan Saraswati. Agama yang kedua yaitu agama Kristen Katolik. Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku. Tempat suci agama Kristen Katolik disebut dengan gereja, kitab sucinya disebut dengan Alkitab, dan hari besar agama Kristen Katolik adalah Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Agama yang ketiga yaitu agama Islam. Mayoritas agama di Indonesia beragama Islam. Kitab sucinya disebut dengan Al-Quran, tempat ibadahnya merupakan masjid, dan hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Agama yang keempat yaitu agama Kristen Protestan. Pemeluk agama Kristen Protestan ada sebanyak 6,9% dengan kitab suci bernama Alkitab atau Injil. Tempat sucinya adalah gereja, dan hari sucinya adalah Natal. Agama yang kelima yaitu agama Buddha. Agama Buddha awalnya berasal dari India, dan agama Buddha juga menjadi salah satu agama tertua di dunia serta di Indonesia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, tempat sucinya adalah wihara, dan hari sucinya adalah hari suci Waisak. Agama yang terakhir yaitu agama yang keenam yaitu agama Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Kitab sucinya bernama Sisuwujing, dan tempat sucinya adalah Klenteng, dan hari sucinya disebut dengan Tahun Baru Imlek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai banyaknya suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok suku etnik, yang lebih tepatnya terdapat 1340 suku bangsa di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama yaitu suku Minangkabau. Suku Minangkabau menempati wilayah Provinsi Sumatera Barat,
dan sering disebut suku bangsa Padang. Karakteristik dari tata kehidupan sosial budaya suku Minang terlihat dari bentuk rumah penduduknya yang dinamakan rumah gadang. Yang kedua yaitu suku Sunda. Suku ini menempati hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku Sunda terbagi menjadi dua, yaitu Sunda Priangan dan Sunda Banten. Ciri khas dari suku Sunda dapat dilihat dari bahasa, bentuk rumah, sistem kekerabatan, dan keseniannya. Yang ketiga yaitu suku Aceh. Suku Aceh merupakan wilayah yang pertama kali dimasuki ajaran Islam. Oleh karenanya daerah ini memiliki sebutan Serambi Mekah. Suku bangsa Aceh terdiri atas Gayo dan Aceh itu sendiri. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Manglistiawati, nomor absen 29 dengan NIM 2211031260. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang keempat yaitu suku Bugis. Suku Bugis berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Ciri khas yang dimiliki oleh suku ini adalah penggunaan pakaian adat yang bernama baju bodo. Suku Bugis mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Yang kelima, suku Bali. Sesuai dengan namanya, suku ini berasal dari Provinsi Bali. Suku Bali dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha. Suku Bali mayoritas agamanya menganut agama Hindu. Yang keenam, suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku yang menetap di Papua bagian selatan. Suku ini terkenal dengan keuletan masyarakatnya membuat ukiran dari kayu. Masyarakat suku Asmat telah menganut berbagai macam agama seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat kurang lebih 652 bahasa daerah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, bahasa Bali. Bahasa Bali biasanya digunakan di Pulau Bali, Lombok, dan di Pulau Jawa. Bahasa Bali memiliki beberapa tingkatan bahasa yaitu bahasa Bali alus, bahasa Bali Madya, dan bahasa Bali kasar. Yang kedua, yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa biasanya digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daerah Jawa Barat. Bahasa Jawa juga memiliki tingkatan bahasa yaitu Ngoko, Madya, dan Krama. Yang ketiga, bahasa Sunda. Bahasa Sunda biasanya digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah Jawa Barat. Selain di Jawa Barat, bahasa Sunda juga dipergunakan di daerah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, dan Sulawesi Utara. Yang keempat, bahasa Madura. Bahasa Madura berasal dari Pulau Madura. Bahasa ini juga tersebar di Kabupaten Bangkalan, Sampan, Pamekasan, dan Sumeneb. Yang kelima, yaitu bahasa Bugis. Bahasa Bugis banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia seperti Riau, Kalimantan, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, hingga Nusa Tenggara. Yang keenam, yaitu bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau adalah suatu bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Minangkabau yang berasal dari wilayah dataran tinggi Minangkabau yaitu di Sumatera Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi-potensi yang ditimbulkan dari banyaknya keragaman yang dimiliki Indonesia. Dengan banyaknya keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sudah tentu akan menimbulkan suatu kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti yang pertama, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya, adat istiadat, suku, agama, dan bahasa. Yang kedua, menimbulkan interaksi antar masyarakat. Yang tiga, adanya keberagaman yang dapat membuat masyarakat Indonesia hidup lebih berwarna dengan menjunjung tinggi rasa toleransi. Selanjutnya,
Dengan adanya keberagaman yang sangat banyak dan berbeda-beda, sudah pasti akan timbul konflik atau perpecahan bila rasa toleransi tidak dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Adapun beberapa konflik yang terjadi akibat keberagaman yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, terjadinya perbedaan sosial antar masyarakat. Yang kedua, adanya perbedaan pandangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Yang ketiga, timbul suatu keinginan untuk saling bersaing antar agama, suku, ras, dan golongan masyarakat. Nah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis video kami yaitu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Dari banyaknya keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang membeda-bedakan agama, suku, bahasa, ras, maupun golongan. Tetapi, dengan adanya moderasi beragama ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dapat menyatukan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia dengan tidak membeda-bedakan tetapi saling menghormati kebudayaan masing-masing daerah. Baik, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup video kali ini dengan mengaturkan puja Pramosanti. Om Santi 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 Om.